Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membersamai teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, pada seksi kajian kitab, yaitu Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita menganggap bahwa insyaallah kitab ini cukup bagus ya untuk kita kaji bersama. Terutama insyaallah di momen Ramadan ini kita akan tentu memperbanyak selain ibadah, zikir, juga memperbanyak thalabul ilmi. Niat kita ikhlas karena Allah insyaallah, dan meniatkan untuk mensyiarkan thalabul ilmi bersama dimanapun kita berada. Tentu syiar thalabul ilmi terus kita akan gaungkan. Baik, kita mulai ya kajian dalam hadis atau kitab Arba'in Nawawi ini. Insyaallah kita akan niatkan menghatamkan kitab Arba'in Nawawiyah. Setiap harinya saksikan terus di channel Imbos Pringsewu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab yang kita pilih seperti saya katakan tadi, kitab hadis ya, Arba'in Nawawiyah. Sesuai dengan namanya, Arba'in artinya 40, An-Nawawiyah itu dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Artinya 40 hadis dalam kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Tetapi jangan kaget ketika nanti teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika melihat membuka dalam kitabnya, kok bukan 40 tapi 42 gitu ya. Jadi dalam tradisi Arab atau tradisi penulisan kitab itu biasa ya, misalkan untuk menyebutkan jumlah puluhan begitu, maka misalnya untuk menyebutkan 50-an, 40-an itu dengan istilah arba'in, khamsin seperti itu. Walaupun misal ketika dihitung lebih dari 50, lebih dari 40. Misal dalam hadis ini, dalam kitab ini yaitu 42 hadis, maka lebih memudahkan untuk menyebutkan nama kitabnya yaitu 40-an hadis begitu ya. Padahal isinya yang 42. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik sedikit kita akan bahas alasan mengapa Imam Nawawi menyusun ya kitab Arba'in Nawawi ini atau kitab hadis Arba'in, yaitu karena beliau adalah seorang ulama hadis pula selain ulama fikih dalam madhab Syafi'i. Beliau menukil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang memahami, menghafalkan, mengamalkan ya 40 hadis tentang agamanya, maka dia akan dikumpulkan nanti di hari akhir di yaumil qiyamah bersama para ulama, para faqih, para bahkan diriwayatkan lain para syuhada dan lain sebagainya. Sehingga beliau termotivasi untuk menyusun hadis-hadis tentang agama, menyusun hadis-hadis tentang syariat yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari yang menjadi bekal kaum muslimin, dan tentunya selain dihafalkan bisa diamalkan. Itu latar belakang mengapa Imam Nawawi menyusun kitab ini. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan mulai saja. Pada hadis yang pertama, beliau menyusun dalam kitab ini, memasukkan hadis yang pertamanya adalah hadis yang berkaitan tentang niat ya. Hadis tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hadis yang pertama yaitu tentang niat, yang juga kita sering hafal ya, sering mendengar hadis ini. Mungkin potongan-potongan hadis ini kita bahkan mungkin sudah hafal. Mungkin teman-teman semua di rumah sudah tidak asing lagi mendengar kata innamal a'malu binniyat atau kalimat innamal a'malu binniyat. Kita akan coba pelan-pelan bedah bersama keseluruhan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim.
An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, dan wa Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladhina huma as-sahhul kutubi al-musannafah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya segala amal perbuatan binniyat, bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Manawa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kata innama di situ adalah lil hasr, artinya membatasi. Artinya membatasi bahwa ya semua al-a'mal, yaitu jamak dari amal, semua amal perbuatan itu ya, hanya tergantung dengan niatnya. Artinya kalau amal tanpa niat, maka seperti para ulama menyebutkan, amal tanpa niat maka seperti jasad tanpa ruh. Artinya amal tanpa niat, ya tentu kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, maka bisa sia-sia. Ya, karena apa? Wa inna malikul imri'in manawa, ya semuanya tentu tergantung dengan niatnya. Ya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, maka insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya untuk dunia, ya tentu maka dia akan mendapatkan dunia. Nanti di lanjutan hadis itu disebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, atau karena Allah dan karena Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasuli, maka niat hijrahnya itu akan sesuai dengan, atau amal hijrahnya itu akan sesuai dengan niatnya, maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Niat karena dunia, Allah akan kasih dunia. Awim ra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang kihuha yang dia ingin nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, tentu maka apa, hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Dan ini hadis ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu ada riwayat yang berkaitan tentang hadis ini, yaitu kisah sahabat Nabi yang berhijrah karena apa? Karena ingin menikahi seorang perempuan. Maka sampai dikenal dengan istilah muhajir, ya, dinisbatkan kepada perempuan itu namanya Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Jadi ada seorang wanita namanya Ummu Qais, ini disukai oleh seorang sahabat, kemudian sahabat ingin menikahi, tapi dia nggak mau ketika di Mekah itu ya, sehingga perempuan ini hijrah ke Madinah. Nah, sang sahabat ini karena mungkin cinta ya, ingin betul menikahi wanita ini, dia ikut hijrah. Tujuannya apa? Supaya bisa menikahi perempuan ini, ya, sahabiah ini. Dan ketika dia berhijrah dan qadarullah, Allah mengizinkan dia bisa menikahi perempuan itu atau sahabiah itu, sehingga disebut dengan atau dikenal dengan muhajir Ummu Qais. Nah, dia hijrah sampai ke Madinah
Tujuannya untuk menikahi Ummu Qais. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi dari gambaran hadis ini menjelaskan bahwa inti dari amal perbuatan itu adalah disesuaikan dengan niatnya. Kalau niatnya ilallah, untuk Allah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ya dia akan mendapatkan apa dia niatkan. Kalau niatnya untuk jabatan, niatnya untuk perempuan, niatnya untuk harta, ya dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kalau di sisi Allah nanti dulu, ya artinya kalau niatnya itu bukan karena Allah, Allah akan kasih kok. Tetapi tentu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil ibrah dari hadis ini bahwa pentingnya niat. Ulama-ulama itu bahkan mencantumkan hadis ini, Imam Bukhari menyebutkannya, mencantumkan hadis tentang niat ini di awal-awal kitabnya. Imam Nawawi sendiri menyebutkan hadis ini selain di kitab Arba'in, beliau juga menyebutkan di awal kitab beliau seperti Al-Adhkar, kemudian juga kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menaruh hadis tentang niat ini di awal wabab ya dalam kitab beliau. Agar apa? Agar ini juga menjadi ibrah, pelajaran bagi thalibul ilmi, bagi para penuntut ilmu, bahwa yang terpenting dari sekian amal itu adalah niatnya. Yang paling penting dari amal-amal kebajikan itu adalah niatnya. Jangan sampai niatnya itu salah. Jangan sampai niatnya itu melenceng daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niat itu di mana tepatnya? Nah, niat ini tentu di hati ya teman-teman semua. Dan niat ini bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Niat ini juga bisa membedakan antara ini adalah perbuatan yang biasa saja, kebiasaan sehari-hari, atau ini menjadi perbuatan yang dinilai ibadah. Nah, ini maka pentingnya niat di situ. Contoh, bahwa niat ini bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ada ibadah itu yang secara amaliyah sama, yang membedakan niat. Apa contohnya? Sholat ya, misalkan sholat zuhur, sholat asar, itu secara gerakannya sama, bacaannya sama. Yang membedakan apa? Niatnya dan waktu. Ya, waktu zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Sama-sama 4 rakaat. Yang kedua membedakan apa? Niatnya. Kalau di waktu zuhur, niatnya sholat zuhur. Kalau asar, niatnya sholat asar. Maka ulama mengatakan tidak sah orang yang sholat salah niat gitu. Misal, Bapak Ibu sekalian, waktu zuhur niatnya sholat asar, salah kan gitu, maka batal sholatnya. Beda nanti kalau ada sholat jamak ya, beda. Artinya harus disesuaikan dengan niatnya. Harus disesuaikan dengan niatnya. Ulama memasukkan bahwa niat ini, jumhur ulama mengatakan bahwa niat ini adalah rukun dalam ibadah. Ibadah-ibadah mafdah ya, rukun. Seperti sholat, puasa, ya ini wajib harus ada niat ya. Wajib harus ada niat karena rukun. Kecuali dalam mazhab Hanafi mensyaratkan ya, hanya syarat gitu. Dan Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat ini juga selain dia membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, niat juga bisa membedakan antara sesuatu yang ada, kebiasaan, dengan ibadah, dengan amal ibadah. Misalkan Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang mubah, yang biasa aja gitu, yang mungkin setiap hari dilakukan oleh juga kaum muslimin yang lain. Tetapi karena niat jadi beda nilainya. Nah, gitu. Karena niat, misalkan apa? Bapak Ibu setiap hari mungkin olahraga, maraton, mungkin jalan pagi gitu ya.
itu kan ibadah, sesuatu yang bukan ibadah secara zatnya, yaitu olahraga kan ada ya, kebiasaan lah ya, hal-hal yang baik lah ya, mubah begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu rubah niatnya ya, menjadi ya Allah, bahwa saya pagi jalan kaki niatkan untuk supaya fisik sehat, untuk sanggung ibadah, supaya kuat ibadahnya, supaya sehat, supaya banyak ibadahnya. Ini beda dengan yang tanpa niat, ya, atau tanpa niat untuk ibadah, begitu. Maka niat ini penting, Bapak Ibu sekalian, menjadi pembeda antara sesuatu yang biasa atau iadah, kebiasaan, dengan menjadi ibadah, begitu. Semua amal, semua perbuatan yang biasa, yang mubah, itu kalau diniatkan ibadah, maka nilainya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga niat punya peran apa? Membedakan hal yang ada, kebiasaan, menjadi ibadah. Yang pertama tadi kan membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya. Yang kedua yaitu membedakan antara sesuatu yang biasa dengan ibadah. Hadirul hadir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya kita mempelajari hadis ini. Maka Imam Nawawi paham betul akan ibrah dan pentingnya, perlunya mempelajari hadis ini agar apa? Agar tentu memastikan setiap amal kita itu harus bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Maka kalau kita berpikir cerdas, 24 jam kita hidup, 24 jam Allah berikan kesempatan kita untuk menghirup udara dunia ini, maka 24 jam itu juga bisa bernilai ibadah loh, karena niat ini, ya. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. 24 jam itu bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting memposisikan niat sebagai hal yang utama dalam setiap aplikasi kehidupan kita, ya, untuk dalam rangka juga percepatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirul hadir rahimakumullah, demikian ya untuk kajian arba'in kita di hadis yang pertama ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, hadis yang kedua insyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.